Bangkit satu orang, mulai bertanya kepada Bukhari tentang hadis ini dengan sanadnya. Bukhari menjawab, la a'rifuhu, saya enggak tahu. Satu hadis, kemudian hadis yang kedua, kemudian ketiga. Setiap ditanya, Bukhari mengatakan, la a'rifuhu, saya enggak tahu. Orang lihat, para ini saling lihat, kaif ini, gimana ini Bukhari? Lemah dia. Ternyata lemah. Kalau bahasa kita, segini aja ilmunya. Gitu. Mungkin, ya kan? Yang satu bilang, belain, enggak paham dia, enggak paham. Terus sampai satu orang selesai 10 hadis dan Bukhari tidak lebih dari jawabannya, la a'rifuhu, saya enggak tahu. Bangkit orang kedua. Begitu juga jawabannya dari hadis pertama sampai hadis ke-10. La a'rifuhu, saya enggak tahu. Orang ketiga, keempat, sampai orang ke-10. Apabila Bukhari sudah melihat bahwa mereka sudah menyelesaikan semuanya, maka Bukhari menghadap pada orang pertama. Hadismu yang pertama seperti ini, dibetulkan oleh Bukhari. Jadi perkataan dia la a'rifuhu, memang enggak ada hadis seperti itu. Benar. Itu hadismu yang pertama begini. Hadismu yang kedua begini, disebutkan satu persatu sampai 10 hadis. Kemudian Bukhari menghadap orang yang kedua. Hadismu yang pertama begini, hadismu yang kedua begini, sampai 10 hadis. Kemudian Bukhari menghadap orang yang ketiga. Begitu juga sampai selesai 10 hadis. Diam 1000 bahasa para ahli hadis itu. Nah itu dia ditesnya mengenai diacaknya matan dan sanad hadis. Gak ada yang seperti Bukhari, kawan. Gak ada yang bisa dites seperti itu. Ujian terberat bagi seorang ahli hadis. Sejak itulah mereka yang tadinya belum meragukan, meyakini, tunduk dan mengakui keahlian Al-Imam Al-Bukhari. Gak ada. Pernah Al-Imam Al-Mizzi, murid dan sahabat dekat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini para imam ahli hadis. Ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dari kecil sudah terkenal hafalannya cepat. Ya, mungkin belum 10 tahun umurnya. Nah, kejadian saya ceritakan sekalian, karena ini hampir sama dengan Bukhari, hafalannya luar biasa. Syekh semasa kecil masih di kutab, di madrasah, sudah dikenal hafalannya. Orang yang kuat hafalannya. Dan bukan hanya hafalan, pemahamannya. Terkenal bahkan ketika itu di dunia Islam paling-paling di sekitar daerah Syam. Dia tinggal di Dimashq. Sehingga seorang ulama dari daerah Halab menyempatkan diri datang, ingin lihat anak kecil yang namanya Ahmad bin Taimiyah punya hafalan yang luar biasa. Datang. Dia datang ke Damaskus. Dia bertanya kepada orang-orang, nggak tahu penjahit atau apa, dia tanya kepada orang-orang. Saya dengar ada anak namanya Ahmad bin Taimiyah dan dia mempunyai hafalan yang cepat sekali. Saya sengaja datang untuk barangkali saya dapat menemuinya, melihatnya. Kata orang-orang di situ, oh iya, dia belum datang sekarang. Duduk saja di sini bersama. Nanti dia akan lewat. Dia pasti ngelewat. Dia mau ke kutab, ke madrasah, dia lewati jalan sini.
duduklah sama kami di sini. Lalu ulama itu duduk, nunggu. Enggak berapa lama datang rombongan anak-anak kecil, biasanya anak-anak kecil bareng kalau mau ke madrasah. Lalu ditunjuk orang, tuh dia anaknya yang bawa lauh. Tahu lauh enggak? Papan tulis ya. Tulis yang gede. Itu dia yang bawa papan yang gede. Itu dia Ibnu Taimiyah. Itu dia Ahmad bin Taimiyah. Terkenalnya Ahmad Taimiyah. Lalu dipanggil sama syekh, ulama di sini. Dia ambil lauhnya, dilihat. Dia bilang, ya waladi, wahai anakku, hapus sini. Hapus. Saya akan imla'kan kepadamu sesuatu. Yang kau catat ya, tulis. Iya. Maka syekh mengimla'kan kepadanya kira-kira 11 atau 13 matan hadis. Dia catat. Selesai, coba antum baca dan lihat. Anak itu lihat doang begini, jadi seperti memoto gitu. Lalu diambil oleh syekh. Sudah? Sekarang perdengarkan kepadaku hadis yang kau catat itu. Dibacakan satu-satu dengan baik. Seperti orang yang membaca yang terbaik yang pernah engkau dengar. Langsung hafal. Ada seperti kita, anak-anak seperti itu. Tulis berapa belas hadis, catat, baca. Truk langsung. Kemudian sini, hapus lagi, hapus. Diimlakkan sekarang sanad hadis. Tadi matan sanad. Catat. Baca. Lihat. Anak kecil itu hanya ngelihat gitu. Lalu diambil oleh syekh. Baca. Perdengarkan kepadaku sanad itu. Dia baca, hafal. Bangkitlah syekh. Sambil berkata, jika anak kecil ini hidup terus berlangsung, maka dia akan punya urusan yang besar. Ini firasatnya orang alim. Karena enggak ada orang seperti dia ini. Benar, untuk hafalannya, pemahamannya kuat sekali. Ya. Nah, Al-Imam Al-Mizzi, muridnya dan sahabat besarnya, pernah dites mau seperti Bukhari oleh muridnya. Datang muridnya, lalu syekh lagi duduk semacam bertelekan, begini, rebaan. Saya akan bacakan kepadamu 40 hadismu. Lalu syekh, di situ ada Ibnu Katsir, muridnya dan langsung menantunya. Lalu dibacakan satu hadis oleh muridnya. Sudah diacak sanad dan matannya. Begitu dengar satu hadis, kaget syekh, langsung duduk gini. Begitu dibacakan hadis kedua, dia senyum lebar gitu. Sambil berkata kepada muridnya, ma huwa ana, bukan saya orangnya. Zakal Bukhari, yang dites seperti ini Bukhari, bukan saya. Menunjukkan bahwa Al-Imam Mizzi tahu ini sanad sudah diacak. Begitu alimnya dan dia tawadhu. Kata Ibnu Katsir yang lihat mertuanya dites sama kawannya sendiri itu. Nah, itu jawaban syekh lebih menenangkan hati saya. Hati kami maksudnya kami. Karena daripada dia mengembalikan sanad-sanad itu. Ya, dia tahu itu. Ma huwa ana. Bukan saya orangnya. Yang dites sanad matan diacak-acak. Zakal Bukhari. Itu Bukhari. Bukhari yang hanya ditanya Bukhari. 1-2 ulama ada. Nah itu di Bukhari. Pernah kejadian. Dan dinukil oleh para ulama.